Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dikarenakan subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu telah mendukung channel ini untuk berkembang dengan mengupload konten-konten seru lainnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Rengki Age Channel. Di konten kali ini saya akan menjawab 8 pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan seputar membuat animasi di aplikasi Plotagon Story. Nah, apabila teman-teman belum sempat nonton tutorial bagaimana cara membuat animasi 3 dimensi menggunakan aplikasi Plotagon Story ini, ya silahkan klik video saya yang ini ya teman-teman, klik aja di atas ini. 1. Bagaimana cara membuat karakter animasi berhijab? Pertama, silahkan pilih create video. Kemudian kita akan masuk ke timelapse editing. Kemudian pilih kolom no actor. Pilih create karakter. Dikarenakan kita akan membuat karakter berhijab, jadi silakan pilih jenis kelamin perempuan yang female. Untuk pilihan hijab ada di bagian aksesoris yang gambar kacamata yang ini. Scroll ke bawah. Di sini terdapat 4 jenis hijab yang dapat kita gunakan. Yang satu polos, 3 lainnya bermotif. Saya akan coba klik yang polos dulu. Lihat, kayak yang ngebug ya. Jadi tumpang tindih sama bagian rambut si hijabnya. Untuk mengatasinya gampang sekali. Yang pertama kita scroll ke atas, kemudian nonaktifkan dulu untuk bagian hijabnya ini. Kemudian pilih bagian rambut. Kita nonaktifkan dulu bagian rambutnya sehingga tampak pelontos seperti ini. Kalau sudah, kembali ke bagian aksesoris lagi yang gambar kacamata ini. Kemudian silakan pilih lagi jenis hijab yang ingin teman-teman gunakan. Di sini saya akan coba gunakan yang polos terlebih dahulu. Diklik aja. Dan di bagian bawah ini untuk memilih varian warna yang tersedia. Silakan tentukan pilihan kamu mau menggunakan hijab yang polos ataupun bermotif seperti ini juga. Nah, itu dia cara membuat karakter animasi menggunakan hijab di aplikasi Plotagon Story. Untuk sisanya tinggal customisasi bagian lainnya aja. Cukup mudah sekali ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membuat karakter animasi lebih dari satu ataupun banyak? Nah, yang ini gampang sekali ya teman-teman, tapi terkadang suka ada aja yang nanya. Nah, ini adalah karakter animasi yang berhijab yang saya buat. Saya kasih nama Siti. Untuk membuat karakter tambahan, silakan klik dulu create karakter lagi. Nah, kalau kamu nggak mau ribet untuk custom membuat karakter, kamu bisa pilih randomize, maka dia akan membuat karakter secara random ya. Tapi di sini saya akan membuat karakter laki-laki. Jadi saya akan pilih male. Kemudian silakan dikustomisasi aja seperti biasa. Pertama pilih bentuk wajah. Kemudian gaya rambut. Di sini ada konten yang harus di-download terlebih dahulu seperti ini. Tinggal download aja gratis. Ataupun ada konten yang berbayar seperti yang ada keranjang kuningnya ini. Lanjut lagi custom area bagian kumis. Seperti biasa, kalau harus download silahkan download dulu aja gratis. Dan tadi saya bilang, apabila ada keranjang kuningnya, ini adalah konten berbayar. Tapi sepertinya saya tidak akan menggunakan kumis ya. Kita lewat aja. Lanjut ke bagian aksesoris, saya akan gunakan kacamata. Saya akan pilih baju yang ini, celana yang ini, dan sepatu yang ini. Dan berikutnya tidak kalah pentingnya yaitu memilih karakter suara untuk karakter animasi yang kita buat. Dan lihat yang AR, BN, CS ini adalah kode negara untuk dialek dan ejaan yang akan kita gunakan. Contoh yang N ini English ya seharusnya. Kita coba salah satu. How do I sound? Balon dialog ini terdiri dari nama yang berbeda dan karakter suara yang berbeda juga. Dan apabila kita pilih yang bawahnya ini, semakin tebal maka suaranya semakin berat dan semakin putih suaranya semakin lembut. Kalau gitu saya akan pilih kode negara ID ya Indonesia seharusnya. Dan silakan pilih karakter suaranya.
Bagaimana saya terdengar? Kayaknya bakal aneh ya kalau kita pilih karakter suara yang perempuan, sedangkan karakter yang kita buat adalah laki-laki. Bagaimana saya terdengar? Bagaimana saya terdengar? Bagaimana saya terdengar? Oke, yang ini aja. Oke, lanjut ke huruf yang A ini untuk menamai karakter yang kita buat. Saya akan kasih nama Agus seperti ini. Kalau sudah, klik done. Kalau sudah selesai, silakan klik back. Maka dia akan otomatis menyimpan sebagai draft karakter yang dapat kita gunakan. Kalau dirasa dua karakter belum cukup, silakan pilih kembali create karakter untuk membuat karakter baru dan kita customisasi seperti tadi ya. Selain tampilannya kita customisasi berbeda dengan karakter sebelumnya, maka karakter suara pun harus kita buat berbeda dengan karakter sebelumnya. Bagaimana saya terdengar? Dan sama, sisanya tinggal dinamai aja. Saya akan kasih nama Asep ya. Dan kalau sudah, silakan klik back untuk menyimpannya. Dan jika 3 karakter belum cukup, ya tinggal di create karakter lagi dan silakan customisasi karakter baru yang akan teman-teman buat berikutnya. Oke, gampang banget ya teman-teman. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya membuat karakter animasi sedang berjalan? Di sini saya mendownload aplikasi Plotagon secara gratis di Play Store. Untuk kelasnya sendiri masih Go Bronze seperti ini. Dan untuk konten orang yang sedang berjalan, kita harus berlangganan terlebih dahulu. Kita lihat, yang pertama silakan klik keranjang. Di sini banyak banget paketannya, ada yang bronze, silver, gold, ya. Dan kita diberikan masa uji coba selama 3 hari. Sebenarnya apabila teman-teman ingin membuat film animasi di aplikasi Plotagon ini nggak harus berlangganan. Plotagon juga menyediakan banyak konten yang gratis kok. Terkecuali apabila teman-teman membutuhkan konten tambahan dan itu ada di paket yang berbayar. Dan saya rasa paket yang bronze juga udah bagus ya, selain murah, hanya 7.000 aja per bulannya teman-teman. Di sini ada konten tambahan seperti scene sedang berkendara dan scene-scene lainnya banyak ya yang bisa kita gunakan, dan tentunya scene yang kita cari yaitu scene orang yang sedang berjalan yang ini. Oke, kalau gitu saya akan coba untuk berlangganan. Yang pertama silahkan klik yang ini, kemudian klik yang ini untuk memilih jenis pembayaran. Ini adalah jenis pembayaran yang dapat kita pilih. Saya sendiri akan menggunakan jenis pembayaran menggunakan pulsa XL ataupun Axis. Dan kita diberi uji coba 3 hari dan akan mulai memotong pulsa efektif tanggal 1 Januari 2021. Kalau gitu silakan klik langganan aja. Kemudian dia akan minta verifikasi lewat Gmail yang kita gunakan. Silakan masukkan passwordnya dan pilih verifikasi. Kemudian pilih ya selalu dan klik OK juga. Di sini saya sudah berhasil berlangganan. Kemudian saya akan kembali ke project animasi kita sebelumnya. Atau apabila kamu ingin membuat project animasi baru, silakan pilih aja create video. Tapi saya akan menggunakan project animasi yang ini aja. Kemudian silakan pilih kolom scene-nya yang ini. Dan setelah ini kita dapat mendownload scene tambahan dari paket bronze. Dan tinggal diklik aja yang tanda downloadnya yang ini untuk mendownload. Saya akan cari scene orang yang sedang berjalan. Klik download dulu. Dan kita pilih yang ini. Pilih kolom no aktor. Dan pilih karakter yang akan kita gunakan di sini ini. Saya akan menggunakan si Asep aja. Dan sisanya tinggal dibuat aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Wah, kayaknya gue terlambat nih. Harus cepet-cepet. Dan tagihan berlangganan kita di aplikasi Plotagon ini dapat kita lihat di Play Store. Klik strip 3 di pojok kiri atas. Kemudian silakan pilih langganan. Karena kita dikasih 3 hari untuk uji coba, jadi di sini kita masih bisa berhenti untuk berlangganan. Tapi kayaknya saya akan berlangganan aja, soalnya murah ya teman-teman dan fiturnya bagus-bagus. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan keempat, bagaimana cara membuat lebih dari 2 karakter dalam satu latar ataupun scene? Pertama, saya akan coba pilih latarnya di area watercolor. Apakah di sini kita dapat menambahkan 3 ataupun 4 karakter? Kemudian silakan pilih kolom no aktor untuk menambahkan karakter yang akan kita masukkan ke dalam scene ini. Kemudian di bawahnya muncul slot baru untuk menambahkan karakter tambahan. Oke, saya akan tambahkan lagi 1 karakter di scene ini. Dan lihat di bawah sini tidak muncul lagi slot untuk menambahkan karakter baru lagi. Dan dapat disimpulkan di scene watercolor ini hanya bisa menambahkan 2 karakter saja. Oke, kalau gitu saya akan coba untuk mengganti scene ceritanya. Saya akan pilih tempat yang agak ramai, seperti di area kelas. Kita klik dulu aja. Dan di sini juga saya akan coba menambahkan aktor-aktor yang akan terlibat dalam scene ini. Oke, baru 1. Saya akan tambahkan 1 lagi. Yang ini aja. Dan lihat tidak muncul slot ketiga untuk menambahkan karakter baru. Otomatis di sini juga kita hanya bisa menggunakan 2 karakter saja. Dan apabila kita lihat lagi di samping classroom ini ada slot tambahan yaitu no extras. Apabila kita pilih no extras ini, ya, pilih with extras, maka di scene ini akan muncul pemain figuran ya. Dan fitur with extras ini hanya muncul di scene-scene tertentu, jadi nggak setiap scene ada. Dan jawabannya adalah di setiap scene ini kita hanya dibatasi untuk menambahkan 2 karakter yang dapat kita gunakan, dan sisanya adalah tambahan dengan extras tadi. Nah, apabila teman-teman sedikit tricky ya, bisa aja sih 3 atau 4 karakter seperti ini. Maaf ya teman-teman, agak telat nih. Gak apa-apa Sep, belum mulai kok. Untuk membuat 4 karakter dalam satu scene ini ya membutuhkan sedikit tricky ya. Jadi nanti saya akan buat kontennya terpisah untuk tutorial membuat 4 karakter dalam satu scene ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya untuk menghilangkan watermark di aplikasi Plotagon Story? Jawaban pertama adalah berlangganan. Ya, di sini banyak paket yang disediakan oleh aplikasi Plotagon. Otomatis apabila kita berlangganan, watermarknya akan hilang pas di ekspor. 2, menggunakan aplikasi tambahan. Di sini saya akan menggunakan aplikasi edit video KineMaster. Oke, yang pertama silahkan klik tanda tambah dulu. Kemudian saya akan pilih aspek rasio yang 16:9 yang ini. Kemudian silakan pilih media yang atas ini. Dan silakan pilih video Plotagon yang akan teman-teman hilangkan watermarknya. Kita lihat watermarknya ada di sebelah pojok kanan atas. Di sini ya teman-teman. Nah, ini dia. Kita akan hilangkan ini. Yang pertama silakan pilih playhead videonya. Kemudian pilih pan and zoom yang ini. Kemudian pilih tanda sama dengan yang ini agar posisi awal dan akhir videonya stabil, tidak gerak-gerak. Kemudian pilih layar ini dan kita zoom aja pakai 2 jempol seperti ini sampai watermarknya tidak kelihatan seperti ini. Kalau sudah silahkan klik checklist aja. Otomatis si watermarknya sudah hilang. Menyimpan video animasi ini tinggal klik yang pojok kanan atas ini. Kemudian pilih kualitas yang diinginkan, ya sisanya tinggal diekspor aja. Untuk aplikasi KineMasternya teman-teman bisa download di Google aja ya, gampang, tinggal dicari aja. 6. Bagaimana cara membuat karakter suara yang berbeda antara satu karakter dengan karakter lainnya? Untuk mengisi suara di aplikasi Plotagon Story ini ada 2 pilihan. Yang pertama menggunakan teks ya, nanti akan dikonvert menjadi suara oleh aplikasi ini. Yang kedua langsung dubbing. Bentar, saya pindahkan dulu si Asep ke belakang. Oke, yang pertama saya akan mengisi suara menggunakan teks. Pertama silakan pilih balon dialog yang ini. Kemudian silakan pilih siapa yang ingin bicara duluan. Saya akan pilih si Asep terlebih dahulu. Kemudian pilih kolom netral ini untuk memilih jenis ekspresi yang akan kita gunakan saat karakter kita berbicara nanti. Saya akan pilih yang eye rolling, oke.
Dan di kolom dialog ini tinggal tulis aja mau ngomong apa nanti. Contoh saya akan menulis, untung ada kamu Gus, jadi pulangnya bisa nebeng. Nah seperti ini. Kalau sudah tinggal diklik play aja dan kita lihat hasilnya. Tapi jangan heran ya kalau cara ngomongnya agak aneh. Untung ada kamu Gus, jadi pulangnya aku bisa nebeng. Nah, karakter suara yang berbeda satu dengan lainnya itu dibentuk ketika kita customisasi karakter. Masih ingat gak teman-teman? Bagaimana saya terdengar? Dan disinilah pertama kali kita menentukan karakter suara yang akan kita gunakan untuk karakter animasi yang kita buat ini. Oke, setelah ini saya akan buat sedikit percakapan. Tadi kan si Asep yang ngomong, sekarang akan dijawab sama si Agus. Untuk menjawabnya saya akan pilih balon dialog lagi yang ini. Kemudian pilih no aktornya menjadi si Agus. Nah, kemudian netralnya kita cari ya ekspresi yang sesuai. Saya akan buat melihat ke sebelah kanan. Soalnya si Asep duduk di kursi belakang sebelah kanan. Biasanya tinggal tulis aja mau ngomong apa si Agus ini. Untuk menambahkan gerakan yang berbeda, kita harus klik kembali balon dialognya. Saya akan pilih si Agus kembali ya. Saya akan tambahkan dialog sambungan ya dengan ekspresi yang berbeda. Saya akan tulis. Oke. Dan kurang lebih inilah hasilnya. Untung ada kamu Gus, jadi pulangnya aku bisa nebeng. Iya Sep, sekalian lewat gang rumah kamu. Soalnya aku mau belanja dulu. Selanjutnya yang kedua adalah pengisian suara dengan cara dubbing langsung. Di sini saya akan menggunakan timelapse sebelumnya yang scene-nya di mobil ini untuk mulai mengisi suara dengan dubbingan. Itu sama aja ya teman-teman, caranya klik balon dialognya ya. Kemudian pilih karakter mana yang akan bicara duluan. Karena di sini saya akan ikut dialog sebelumnya. Jadi saya akan tetap menggunakan si Asep yang bicara lebih dulu. Dan kemudian klik icon mikrofon di pojok kanan yang ini. Nah, karena di sini saya sudah membuat dialog dengan teks sebelumnya, jadi saya hanya tinggal menimpanya aja dengan klik mikrofon yang ini. Dan kemudian silakan tekan icon mikrofon yang merah tengah ini untuk mulai berbicara dan merekam suara kita. Apabila sudah selesai, silakan klik tanda merah untuk menyetop yang tengah ini. Dan kalau ingin melihat hasilnya, tinggal diklik tanda play yang di sebelah kirinya. Nah, kalau sudah dirasa udah bagus ya tinggal dicentang aja teman-teman yang di sebelah kanan ini. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara merubah suara menggunakan metode dubbing? Ya tinggal dirubah aja pita suaranya ya. Contoh seperti daber-daber anime ya atau kartun di TV. Contoh, "Hey Patrick, sedang apa kau di sini? Apa kau melihat Gary?" Aku tidak melihat Gary, SpongeBob." "Hei anak-anak, sedang apa kalian di sini? Cepat bekerja kembali." Nah, kurang lebih kayak gitulah ya cara ngerubah suara. Nah, karena di sini ada dua karakter yang berbeda, si Asep dan si Agus, berarti saya akan buat dubbingan dengan suara yang berbeda juga. Apakah itu saya rubah suara saya ataupun nanti akan tambahkan sedikit dialek atau aksen tertentu. Nah, saya akan lanjut dubbing si Agus ya. Karena di sini saya akan melanjutkan dialog yang sudah ada ya, tinggal diklik aja dialog yang si Agus sebelumnya. Kemudian tinggal diklik lagi icon mikrofonnya dan tinggal di dubbing seperti tadi. Oke, kalau gitu kita skip aja setelah beres ngedubbingnya. A few moments later. Oke teman-teman, saya baru beres ngedubbing ya dengan dialog yang singkat. Lihat mikrofon yang di pojok sebelah kanannya yang ini berubah warna menjadi emas, menandakan sudah terisi sebuah dubbingan ya teman-teman. Kalau gitu kita lihat hasilnya. Untung ada kamu Gus, jadi pulangnya aku bisa nebeng. Iya Sep, sekalian lewat gang depan rumah kamu. Soalnya aku mau belanja dulu. Ya lumayan lah ya teman-teman, daripada yang sebelumnya yang menggunakan teks suaranya aneh kayak Google Assistant gitu ya, kayak robot. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
7. Bagaimana cara menyimpan video ke galeri? Nah, ini juga sebenarnya gampang ya teman-teman, tapi suka ada aja yang masih nanya ya. Cuman nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Nah, yang pertama silakan pastikan teman-teman sudah membuat satu timelapse plot cerita yang akan teman-teman ekstrak atau render menjadi video ke galeri. Kalau sudah, silakan klik tanda panah ke atas di pojok kanan atas yang ini. Kemudian klik render video dan tinggal diekspor aja. Di sini terdapat dua pilihan, mengekspor menggunakan subtitle ataupun tanpa subtitle. Dan pertanyaan berikutnya muncul, apabila kita export with subtitle, emang otomatis ya Gan akan terbentuk subtitlenya? Ya, otomatis, dan tergantung. Apabila kamu di dialog mengisi teks seperti ini, pas kita ekspor dan pilih with subtitle, dia akan membuat subtitle sendiri yang tentunya menyesuaikan dengan teks yang kita tulis. Kalau gitu saya akan export with subtitle. Klik aja. Tunggu proses rendingnya ya. Oke. Kalau sudah, silakan klik save to gallery yang paling atas ini. Ya. Klik aja. Silakan namai ya videonya. Kalau sudah, klik save. Maka otomatis akan tersimpan di galeri handphone teman-teman masing-masing. Kalau gitu kita lihat hasilnya, ya biasanya tersimpan di folder video. Nah, yang ini dia, kita klik dulu. Untung ada kamu, Gus. Jadi pulangnya aku sana nebeng. Iya, Sep, sekalian lewat gang depan rumah kamu. Soalnya aku mau belanja dulu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. 8. Apakah bila kita upload videonya ke YouTube kena copyright atau tidak? Atau bisa dimonetisasi atau tidak? Sejauh ini menurut saya sih aman-aman aja diupload ke YouTube ya. Tidak ada gugatan copyright dan juga tetap dapat dimonetisasi. Dapat dilihat dolar hijaunya aktif ya teman-teman. Dan sekian dari saya, semoga konten kali ini bermanfaat, dan apabila ada yang ingin masih ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar saja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.